Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai nasi dan mansub. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Derisma Mulyani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Eka Aryani sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Rizky Fauzan sebagai pemateri selanjutnya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian nasi dan mansub akan dibacakan oleh saya sendiri. Al-Khotan berkata, istilah nasi menurut bahasa berarti izalah, yakni menghilangkan. Selanjutnya, Al-Khotan menyebutkan bahwa kata nasi juga dipergunakan untuk menghapuskan jejak pertahanan, juga bermakna memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih lanjut, Rosihin Anwar dengan mengutip beberapa ulama ulumul Quran seperti Al-Zarqani Asyuyuti bahwa selain bermakna tersebut di atas, nasi juga bermakna tabdil yang artinya penggantian, tahwil yang berarti memalingkan, dan naqil yang berarti memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Quraisy Shihab, secara etimologis, kata nasi dipakai untuk beberapa makna, antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan sesuatu dari satu wadah ke wadah yang lain. Sedangkan pengertian nasi secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Manna Halil Al-Khotan adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum kitab syara yang lain. Ada pula yang mendefinisikan nasi adalah menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula. Maksud menghapuskan di sini adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seseorang mukallaf, dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. Adapun pengertian mansub yaitu hukum yang diangkat atau dihapuskan, atau mansub bermakna hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan. Untuk materi pertama cukup sekian, dilanjutkan untuk materi yang kedua oleh saudari Eka Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aryani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari nas dan mansub. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada rukun, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada klasifikasi nas. Yang pertama ada rukun nas terbagi menjadi 4. Ada adat nas, mansuk, dan mansukan. Adat nas ialah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua ada nas, yaitu hukum yang membatalkan hukum yang telah ada. Yang ketiga ada mansuk, yaitu hukum yang telah dibatalkan. Yang keempat ada masunan, yaitu orang yang dibebani hukum. Terus yang kedua ada syarat-syarat nas, yaitu pertama hukum yang dihapus, yaitu berupa hukum syara yang bersifat amali. Yang kedua, terdapat 2 hukum yang bertentangan,
yaitu dua-duanya tidak bisa dikompromikan dan dua-duanya tidak bisa diamalkan secara bersamaan. Yang ketiga, harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Misalnya, yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh dan yang datang belakangan disebut nas. Yang keempat, hukum yang dihapus tidak terbatas oleh waktu. Yang kelima, penghapusan berasal dari Allah dan Nabi. Dan yang keenam, hukum nas bukan hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik buruknya sebuah perbuatan. Yang ketiga ada poin klasifikasi nas, terbagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi menurut subjek, nas menurut subjek, dan yang kedua, nas berdasarkan hukum dan cakupannya. Nas berdasarkan subjek terdiri menjadi 4. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nas Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nas sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nas sunnah dengan sunnah. Nas Al-Quran dengan Al-Quran contohnya pada Al-Baqarah ayat 115 yang menjelaskan tentang arah kemana saja untuk melaksanakan sholat, tetapi dinas oleh Al-Quran Al-Baqarah ayat 144 yang menjelaskan ketentuan menghadap Ka'bah sholat, ketentuan dalam menetapkan Ka'bah dalam sholat. Terus selain ketetapan sholat juga ada contoh lain, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 217 yaitu tentang ketidakbolehan memerangi dalam bulan-bulan tertentu yang dinas oleh surat At-Taubah ayat 36 yang boleh kebolehan memerangi orang kafir yang mengadakan peperangan pada bulan tersebut. Yang kedua ada nas Al-Quran dengan sunnah. Contohnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 180 yang berkaitan dengan kewajiban berwasiat kepada kerabat dan karib, yang kemudian dinas oleh hadis Nabi yang menerangkan tentang pembagian waris. Contoh lainnya yaitu surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman bagi pezina sebanyak 100 kali. Kemudian dinas dengan hadis Nabi yang tentang rajam bagi pezina hingga meninggal. Yang ketiga ada nas sunnah dengan Al-Quran. Para ulama sepakat yaitu memperbolehkan nas sunnah dengan Al-Quran, yaitu contohnya pada hadis pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh hadis ke arah Masjidil Haram yang ditetapkan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 bahwa arah kiblat sholat yaitu Ka'bah. Terus yang keempat ada nas sunnah dengan sunnah. Contohnya yaitu sebuah riwayat Ibnu Majah yang melarang ziarah ziarah kubur kemudian diperbolehkan. Yang kedua ada nas berdasarkan kejelasan dan kecakupannya, ada nas syari, nazimi, terus ada nas kuli, terus ada nas juz'i. Nas syari yaitu bahwa kedatangan hukum yang kedua menaskan hukum yang turun lebih awal. Terus yang nazimi yaitu adanya hukum yang berlawanan hukum yang telah lebih dahulu, dan kedua selain itu kedua dalil yang bermuatan hukum tersebut tidak bisa dikompromikan kecuali dihapuskan salah satu hukum tersebut. Yang kedua nas kuli yaitu pembatalan secara menyeluruh atas perintah yang diturunkan pada setiap individu mukallaf, yaitu contohnya misalnya pada masa idah perempuan yang awalnya selama setahun pada ayat Al-Baqarah 240, pada Al-Baqarah ayat 240, kemudian dinas pada surat Al-Baqarah ayat 234 menjadi 4 bulan.
Terus ada nas juz'i, yaitu pembatalan atau perbuatan hukum yang pada awalnya berlaku untuk mukallaf secara umum dan menyeluruh, kemudian pemberlakuan hukum tersebut dibatalkan dalam artian tidak berlaku bagi setiap mukallaf tetapi pada suatu individu. Misalnya yang surat An-Nur ayat 24, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menuduh zina dapat menunjukkan buktinya, maka orang tersebut didera sebanyak 80 kali. Orang yang menuduh zina tetapi tidak dapat menunjukkan buktinya, maka orang tersebut didera sebanyak 80 kali. Itu untuk umum. Kemudian dinas dengan surat yang sama tapi pada ayat ke-6 bahwa yang menuduh zina tetap tidak dapat menjelaskan buktinya oleh suaminya, maka yang berhukum adalah li'an. Mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan, kelas 3B PAI non reguler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang yang pertama, yaitu perbedaan nasak dengan taksis. Yang kedua, pendapat ulama tentang nasak dan mansukh. Oke, untuk selanjutnya saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi perbedaan nasak dengan taksis. Nasak dan taksis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain terletak pada fungsi, yakni untuk membatasi kandungan suatu hukum. Keduanya berfungsi untuk mengkhususkan sebagian kandungan dari suatu lafaz. Taksis lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum, sedangkan nasak menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah taksis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan. Penjelasan yang lebih rinci dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali tentang perbedaan di antara keduanya. Al-Ghazali halaman 71 dan Al-Amidi halaman 165. Di sini ada 5 poin, di antaranya yang pertama yaitu taksis bisa dilakukan terhadap lafaz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafaz yang datang beriringan. Sedangkan nasak mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. Yang kedua, taksis bisa dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dengan dalil akli. Sedangkan nasak hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli aja. Yang ketiga, taksis tidak berlaku pada perintah yang mengandung suatu perintah saja, seperti berilah si fulan. Sedangkan nasak bisa dilakukan dapat kasus seperti itu. Yang keempat, lafaz yang umum terdapat sesuai keumumannya walaupun setelah ditaksis, sedangkan lafaz yang dinasak tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir, dibolehkan mentaksis lafaz yang qat'i dengan qiyas, hadis ahad, dan dalil-dalil syarat. Mungkin itu materi tentang perbedaan nasak dengan taksis. Dan yang kemudian materi yang selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pendapat para ulama tentang nasak dan mansukh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan ada 2 pendapat, yaitu kelompok yang menolak adanya nasikh dalam Al-Quran dan ada yang menerima nasikh dalam Al-Quran.
Yang pertama, kelompok yang menolak adanya nasikh dalam Al-Quran. Kelompok pertama adalah kelompok yang menolak keberadaan nasikh dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Abu Muslim Al-Fashani dan Imam Al-Raji. Menurut Al-Ashafani bahwa secara logika nasikh bisa saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi pula itu ditinjau dari syariat. Selanjutnya Al-Ashafani sebagai dikutip As-Siddiqi berkata, jika ada hukum dalam Al-Quran dan ada ayat yang telah dimansukh berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan itu berarti menetapkan bahwa dalam Al-Quran ada yang batal atau yang salah. Oleh karena itu, ia dengan tegas menolak sepenuhnya nasikh dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu kelompok yang menerima adanya nasikh mansukh dalam Al-Quran. Kelompok kedua ini diikuti oleh mayoritas yang jumhur ulama untuk memperkuat pendapatnya. Kelompok ini mengemukakan berbagai argumentasi, baik yang bersifat akliyah berasal dari rasio maupun nafiyah berasal dari Al-Quran. Yang pertama, bahwa perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan suatu pada suatu waktu dan melarang pada suatu waktu yang lain, karena hanya dialah yang lebih mengetahui kepentingan hukumnya. Dan yang kedua, nas-nas kitab Al-Quran dan Sunnah menganjurkan adanya kebolehan nas dan terjadinya hal ini sebagaimana dikemukakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Perbedaan pendapat pada tentang ada dan tidaknya nasikh menurut para ahli disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana ditafsirkan oleh Osman Anwar, Ibnu Katsir dan Al-Maraghi, perbedaan diametral dalam memandang persoalan nasikh. Ibnu Katsir dan Al-Maraghi menetapkan adanya pembatalan hukum dalam Al-Quran. Akan tetapi Al-Asfahani dengan tegas menyebutkan bahwa Al-Quran tidak mungkin disentuh pembatalannya, meskipun pada umum dia sepakat tentang adanya pengecualian. Ibnu Katsir memandang ketiga hal tersebut sebagai nasikh, sedangkan Al-Asfahani mengatakan bukan nasikh, tetapi tahsis atau pengkhususan, karena menurutnya tidak ada nasikh dalam Al-Quran. Mungkin cukupkan sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir telah selesai dipaparkan. Untuk kesimpulannya yaitu pengertian nasikh adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum kitab syara yang lain. Ada pula yang mendefinisikan nasikh adalah menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula. Adapun yang dimaksud dengan mansukh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan, atau mansukh juga bermakna hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Pendapat ulama tentang nasikh dan mansukh, ada yang menolak adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, diantaranya Abu Muslim Al-Asfahani dan Imam Ar-Raji.
Dan kelompok yang menerima adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran yang diikuti oleh mayoritas jumhur ulama. Alhamdulillah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.